Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Hijaz Al-Ustadz Rahmat Ridwan Lubis, dan yang saya hormati juga para hadirin dan hadirat di acara kajian parenting pada malam hari ini. Baiklah, telah hadir di hadapan kita sekarang Al-Ustadz Rahmat Ridwan Lubis yang akan menyampaikan paparan tentang isi tentang kajian pada malam parenting pada malam hari ini. Kepada beliau Ustadz Rahmat Ridwan Lubis MA, kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Fadhal ya Ustadz. صوت واضح. Suara jelas? Bismillah. Suara jelas? Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada keterlambatan waktu karena memang ada sedikit gangguan dari sebelumnya. Jadi mudah-mudahan bisa sama-sama kita maklumi. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita ini pada kajian tentang tadabbur surat An-Nas dan pendidikan keluarga. Bapak dan Ibuku yang saya hormati dan saya muliakan, tentu sebagai pengingat bahwa kajian ini adalah kajian yang sifatnya umum, dianjurkan kepada wali santri dan juga yang berkaitan dengan pesantren Al-Hijaz. Adapun kepada jamaah umum, maka itu juga diperbolehkan tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah bahagianya jika di kemudian hari kajian ini bisa disebarkan kepada saudara, kerabat dan seterusnya agar bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita jadikan pedoman hidup di dalam kehidupan ini. Kemudian memang ada beberapa kekurangan dari wali santri yang mulai saat ini mulai agak kurang dalam mengikuti kajian ini, tapi insya Allah akan kita coba ingatkan kembali kepada mereka agar terus mengikuti kajian ini, yang kajian ini hanya dilakukan 2 pekan sekali. Baik Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah masih tentang tadabbur surat An-Nas dan pendidikan keluarga pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebelumnya kita telah membahas tentang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini akan kita bahas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak dan Ibuku, kita coba akan menurunkan satu persatu makna harfiah, satu persatu makna secara huruf. Yang pertama ada alladzi. Alladzi ini adalah kata sambung yang artinya yang mengganggu atau yang membisikkan di dalam hati manusia. Siapa itu? Maka yangnya itu kembali kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, min syarril waswasil khannas. Min syarri al-waswas al-khannas. Ayat sebelumnya itu. Ayat sebelumnya berbicara tentang syaitan. Maka ini di antara adalah sifat syaitan. Alladhi yuwadi. Untuk al-waswas, menjadikan orang membisikkan perkara-perkara buruk. Dan al-khannas. Khannas itu artinya adalah, sebagaimana yang telah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, al-khannas itu adalah
sesuatu yang yataraja, mundur, kabur ketika disebutkan nama-nama Allah. Jadi itulah sifat asli setan. Nah, dari sifat al-waswas al-khannas, Allah juga menjelaskan, mendetailkan di mana waswas itu ada. Jadi kalau al-waswas itu kerjaan syaitan, kalau al-khannas itu sifatnya syaitan. Jadi Bapak Ibu saya mau bagi. Pertama, al-waswas itu adalah kerjaannya, tugasnya, ya, hariannya. Kalau al-khannas adalah sifatnya. Jangan salah, ya. Jadi dan di ayat berikutnya di ayat 5, al-waswas itu apa? Al-waswas itu adalah membisikkan pikiran-pikiran yang buruk dengan suara-suara yang pelan. Itu namanya waswas. Al-waswas Allah jelaskan pada ayat 5. Dan Allah ingin mengatakan, wahai manusia, di ayat 4, tugas setan itu mengganggu kalian. Dan tugas di ayat 5, maka saya perjelas kata Allah. Dengarkannya wahai manusia, di mana setan itu mengganggu. Ya, di mana setan itu mengganggu. Maka Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan itu mengganggu di mana? Di sudur. Apa itu sudur? Sudur itu artinya dada. Sadrun. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalimat yuwaswis, Bapak dan Ibuku, yuwaswis ini adalah fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sekarang dan akan datang terus-menerus. Jadi kalau ada fi'il mudhari', jadi kalau bahasa kita di Indonesia itu tidak ada perbedaan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Kalau dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan pekerjaan telah selesai, maka digunakan fi'lun madhi. Itu anak-anak ibu belajar itu. Anak-anak bapak ibu belajar itu. Tapi kalau dia fi'lun mudhari', maka dia fungsinya adalah menunjukkan sesuatu yang terus berjalan. Sekarang dan akan datang. Maka Allah ingin menjelaskan kepada manusia, wahai manusia, setan itu tugasnya adalah yuwaswis. Membisikkan, mengganggu, memberikan kalian kekhawatiran, was-was, ketakutan, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang menyesatkan, pikiran-pikiran itu, dan itu kata Allah sifatnya terus berjalan, bukan hanya sekali dua kali, terus. Dan setan itu tidak pernah bosan untuk mengganggu manusia. Bahkan ketika manusia itu tidur pun dia tetap mengganggu. Si siapa? Si setan itu. Terus, dimanapun manusianya, bahkan di masjid pun itu setan, nanti ada hadisnya setelah ini. Di masjid pun setan itu mengganggu, Bu. Jadi setan itu masuk masjid. Anak kita punya anak kita mau soleh. Itu cobaannya nggak gampang, karena setannya terus ganggu. Sedangkan iman yang kita tanamkan juga nggak ada, kan begitu. Kepada orang tua yang memang tidak peduli kepada anaknya atau bahkan anak itu, bapak nggak tahu, anaknya diganggu setan tiap hari. Anaknya diganggu setan tiap hari. Bapaknya bilang, saya tugasnya cari nafkah. Pantesan anaknya jadi bermasalah. Kenapa? Ente nggak nanamin iman kepada anaknya. Orang setan tiap hari ganggu kok. Setan tiap hari ganggu, bapaknya juga berdoanya juga kurang, bahkan sholatnya juga kurang. Bahkan minta perlindungan, ya Allah lindungilah anak saya dari setan juga kurang. Anaknya diganggu tiap hari, kemudian tidak menghadirkan sebuah kebaikan-kebaikan iman dalam pendidikannya, tidak menasihati, tidak membimbing, tidak mengarahkan, nak jangan seperti ini. Itu kan lawan, Pak. Bu. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan, nah ayo sholat, itu adalah perjuangan Bapak Ibu melawan setan pada anak Bapak Ibu. Jadi itu jihad. Itu jangan disangka adalah sebuah hal kecil. Itu jihad. Jadi ketika Bapak dan Ibuku mengarahkan, membimbing, itu pahala semua isinya. Pahala kebaikan.
kami yang saat ini seperti ini adalah bagian daripada pendidikan orang tua kami yang memang mendidik kami. Karena orang tua paham betul anak ini selalu diganggu oleh syaitan. Nah, maka Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa setan itu terus mengganggu, ya, maka kita perbanyak benteng kita. Kan begitu. Setan 24 jam dia. Dia nggak ada bosan, nggak ada istirahat, nggak ada, kadang-kadang macam-macam. Dan itu terjadi dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi, datanglah para sahabat. Hadis Nabi, Bapak Ibuku, ini sahabat ngelihat langsung Rasul, imannya tinggi, Qur'annya beres, imannya tidak ragu, tapi juga diganggu setan. Apa kata iblis? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kita ini berat mengatakan sesuatu, tapi mengganggu kami. Kata para sahabat, awaqad wajadtumu, apakah kamu telah mendapatkan suatu yang berat yang mau kau ucapkan, tapi kamu susah untuk mengucapkan? Iya. Terjadi pada diri kami. Itu Rasul sudah tahu pertanyaan itu. Iya, kami mendapatkan sesuatu yang berat untuk kami ucapkan, tapi nggak mungkin kami ucap. Awaqad wajadtu Rasulullah SAW. Itulah iman katanya. Itulah apa? Itulah iman. Apa maksudnya? Jadi para sahabat itu dijelaskan oleh para ulama hadis, ya, bahwa para sahabat itu juga kadang-kadang diganggu pikirannya oleh syaitan. Apa contohnya? Allah itu dari mana ya? Allah itu siapa yang menciptakannya? Allah itu laki apa perempuannya? Allah itu bagaimana ya? Masa iya ada Allah? Begitu Pak, Bu. Jadi pikiran-pikiran yang datang seperti itu udah datang kepada para sahabat. Tapi kata Rasul SAW, ente dapati nggak dalam hati ente seperti itu? Kata para sahabat, iya kami dapati itu. Maka itu adalah iman. Apa artinya itu adalah iman? Maka kalian yang membuat kalian tertahan untuk membicarakan itu, kan kita tertahan kan? Nggak jadi ngomong kan? Karena menjaga adab kita dengan Allah kan? Dan kita tidak serta-merta menanyakan itu kepada Rasul. Maka itu adalah iman. Ya kamu bisa memilah dan memilih mana yang harus dikatakan, mana yang harus tidak dikatakan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Kata Rasulullah SAW, fadzalikal iman. Itulah keimanan. Nah, maka Bapak dan Ibuku, karena kita tahu bahwa setan itu terus mengganggu bapaknya, terus mengganggu ibunya. Jangankan kita, para nabi juga diganggu oleh setan. Siapa bilang para nabi nggak diganggu? Diganggu. Dalam Al-Quran disebutkan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Dan kami jadikan setiap para nabi. Lihat konsepnya, ini nabi. Dan kami jadikan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ. Dan kami jadikan setiap para nabi aduan, maka orang yang menurunkan konsep warathatul musuh itu sudah konsekuensi sunnatul. Pasti ada yang suka, pasti ada yang haters, buzzer yang dari golongan manusia. Itu tahu kelemahan kita. Maaf, karena jin itu tahu kelemahan. Ya, Allah tunjukkan, manusia, ini saya kasih tahu ya. Selain daripada setan itu tugasnya mengganggu, setan itu tugasnya mengganggu di mana? Ini saya kasih titiknya, kata Allah. Ternyata Allah mengatakan fi sudur, di dada manusia. Jadi setan itu tidak mengganggu di kaki, nggak mengganggu itu. Dia mengganggunya pertama jasmani dan rohani. Kita sepakat itu.
recording mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang pertama adalah jin yang sifatnya jasmani, ada sifatnya rohani. Jasmani itu sesuatu yang nampak. Ini mata kita, baju kita, tangan kita, semua yang nampak itu namanya jasmani. Ada enggak yang tidak nampak? Namanya rohani. Tapi rohani bisa dirasakan. Ya, rohani itu ada tapi bisa dirasakan. Jasmani ya itu udah pasti ada karena kelihatan. Nah, kata Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, beliau mengatakan, apa bedanya dada dengan hati? Beliau mengatakan, as-sadru huwa sahatul qalbi wa baituhu. Jadi dada itu adalah ibarat tempatnya hati dan rumahnya hati. Nah, ini penting ini. Kita pahami dulu tentang hati, kita pahami tentang konsep dada sehingga kita ngerti kemana itu gangguan setan itu, mulainya arahnya kemana itu dia. Jadi dada itu adalah tempatnya hati. Faminhu tadkhulul waridat ilaihi. Dan kepadanya lah, kepada si dada itulah masuk. Kalau kita mau masuk ke rumah kan itu harus melewati, kita masuk mau ke dalam rumah itu kan harus melewati pintu. Nah, pintu itulah ibarat adalah dada. Maka semua yang mau masuk ke hati lewat dada. Yang mau masuk ke hati, Bu, lewat mana? Lewat dada dulu. Faminhu tadkhulul waridat ilaihi fatajtami'u fis sadri. Maka semua itu tamu-tamu keburukan dari syaitan itu kan, syaitan itu was-was kan. Was-was itu adalah gangguan syaitan kan. Semua itu masuk ke dalam dada manusia dulu. Itu belum masuk ke hati. Itu masuk ke dalam dada manusia dulu. Ya. Tsumma taliju fil qalb. Baru nanti dari dada dia pelan-pelan masuk ke dalam hati. Fahuwa bimanzilatid dahliz lahu. Jadi dada itu seperti sebuah ruang tamu di dalam rumah. Jadi ada kamar khusus itu namanya hati, ya. Kemudian rumah itu ada ruang tamunya. Ruang tamu itulah jadi dada itu. Ruang tamu itulah dada itu. Maka semua yang masuk godaan daripada syaitan itu ngumpul dulu di depan itu. Ngumpul dulu dia di depan. Bimanzilatid dahliz, yaitu di ruang tamu itu, di koridor itu. Ya. Wa minal qalbi, baru nanti ketika dia mau masuk ke dalam hati, wa minal qalbi takhrujul awamir wal iradat ila sadr. Tapi si hati ini itu mengeluarkan perintah-perintah dan kemauan kepada dada. Jadi dari dada itu isinya keburukan daripada setan, tapi dari hati mau mengeluarkan semua kebaikan-kebaikannya. Tsumma tatafarraqal junud, tatafarraqa 'alal junud. Kemudian itu saling bergejolak itu antara di dalam dada dengan dalam hati. Itu bergejolak tuh. Kebaikan mana yang menang? Kebaikankah atau keburukankah? Mana yang lebih banyak? Wa man fahima hadza fahima qauluhu ta'ala. Barang siapa yang paham hal ini, maka dia paham tentang qauluhu ta'ala, tentang ayat Allah yang mengatakan, lihat Ibu, ini ada ayat di dalam surat Ali Imran yang mengatakan satu ayat itu mengadopsi dua kata. Kata dada dengan kata hati. Yang satu berbicara dada, yang satu bicara hati. Lihat kata Allah. Waliyabtaliyallah. Dan Allah menguji. Memberikan ujian. Di antara ujian yang Allah berikan adalah adanya syaitan. Ujian. Ya, ujian kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu adalah ujian. Waliyabtaliyallah, Allah menguji manusia. Ma fi sudurikum. Jadi Allah izinkan itu, setan itu bermain-main di dalam dada manusia. Itu udah dekat tuh dengan hati. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah menguji kalian. Semua keburukan yang daripada syaitan itu masuk ke dalam dada kalian. Kalian diuji oleh Allah yang halal dengan yang haram. Itu masuk dulu tuh. Sebelum ke hati, masuk dulu ke dada. Yang halal apa yang haram. Ini ada yang haram.
ini ada rumah KPR tapi riba, mau ngambil apa tidak, ya kan gitu kan. Ini ada sholat 5 waktu, mau cepat atau tidak. Ini ada kajian, mau nonton TV atau mau ikut kajian, ya kan. Ini ada perintah sholat, mau sholat atau tidak. Ini anak mau didiemin atau mau cari kesenangannya sendiri. Kan banyak orang tua juga yang mau cari kesenangan sendiri. Saya mohon maaf, saya harus katakan ini. Banyak orang tua yang mau cari senangnya sendiri. Jadi semua itu yang yang mengganggu kita, A, B, C, D, di mana ini, semua itu, baik keburukan atau ini, maka semua masuk dulu ke dalam mana? Ke dalam dada. Baru Allah mengatakan, waliyumahhisa ma fi qulubikum. Baru kata Allah, hati itu tugasnya menyaring. Menyaring, yumahhis, mahhasa yumahhisu, menyaring, menampung, membedakan mana baik mana buruk. Yumahhis, baru nanti di situ tugasnya adalah hati. Jadi hati itu tugasnya menyaring. Jadi tidak semata-mata semua yang masuk ke dalam dada itu pasti masuk ke dalam hati. Tidak. Fasyaitanu yadkhulu ila sahatil qalbi wa baitihi. Dan syaitan itu masuk ke dalam rumahnya hati, yaitu dada. Fayulqi ma yuridu ilqa'ahu fil qalbi. Kemudian syaitan itu dia menggoda sebagaimana apa yang dia ingin goda kepada manusia itu di dalam hatinya. Fahuwa waswis fis sadr wa waswasatuhu wasilatun ilal qalbi. Karena dia sudah penuh tadi di dalam dada dan dia dilakukan setiap hari, setiap detik, maka was-was itu akhirnya masuk ke dalam hati. Was-was itu masuk ke dalam hati. Sampai ke hati. Apa yang dilakukan hati? Hati tugasnya menimbang. Maka di sini saya katakan, hati adalah tempat penimbang kebaikan dan keburukan. Dan ia tempat bersemayamnya iman dan kekufuran. Jadi kalau ditanya iman, Bapak punya iman? Punya, saya beriman. Di mana imannya? Di hati. Allah mengatakan dalam ayat lain, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke hati ente, kata Allah. Jadi hati kita itu isinya kalau tidak iman ya kekufuran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau tidak kebaikan ya keburukan. Dan hati juga punya amal soleh, punya juga penyakit. Itulah hati. Makanya Allah mengatakan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada banyak penyakit. Kenapa banyak penyakit? Karena semua yang diterima oleh dadanya dari gangguan syaitan itu diterima oleh hatinya. Saya ulangi, kenapa hatinya menjadi mati? Ya, fi qulubihim maradun. Kenapa hatinya menjadi penyakit, sakit, ya? Bukan sakit hati dalam hal ini diceraikan atau apapun, bukan. Fi qulubihim marad, ada penyakit hati di dalamnya. Fazadahumullahu marada. Allah tambah tuh penyakit hatinya biar sekalian ketutup. Ketutup hatinya, kalau udah ketutup hatinya, maka telinga, mata, lisan, semuanya, akal semuanya ketutup. Ya, sebagaimana Abu Jahal itu bapak dan ibuku tahu betul Nabi itu adalah Nabi. Tahu betul dia. Tapi dia tahu itu hak, dia tahu itu benar, tapi dia nggak mau mengakui kebenaran itu. Kan masalah kan, berarti dia sekongkol dengan setan, kan gitu kan? Kan setan mengatakan, udah nggak usah akui Nabi Muhammad sebagai Nabi, kan ngajarin kita kufur kan, setan kan? Nah, Abu Jahal itu tahu kalau Nabi itu adalah Nabi, tahu betul dia. Tapi kenapa dia tolak? Ya, kenapa dia tolak? Berarti dia terima itu di dalam hatinya, godaan syaitan, kemudian bahkan bukan hanya diterima godaan syaitan itu, dimasukkan ke dalam hatinya dan dia tersalurkan ke dalam jiwa raga. Apa dia katakan? Mulai diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi, saya adalah musuh pertamanya Nabi Muhammad. Bayangin. Jadi bapak dan ibuku, di dalam hadis lain dikatakan bahwa hati itu, hati manusia, itu adalah raja anggota tubuh. Ya, hati manusia, rajanya siapa? Anggota tubuh. Semua anggota tubuh, ini rajanya hati. Kalau hati bilang bunuh dia,
maka dia akan melakukan. Semua ini akan bekerja. Tapi konsep awalnya di mana? Di hati. Jadi hati itu adalah raja daripada anggota kita. Kalau kita, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hatinya baik, maka kerjaannya baik. Kan begitu. Barang siapa hatinya rusak, busuk, itu akan tampil juga. Maka orang gampang, Bu. Pak, Bu, gampang sih cara ngelihat orang baik atau tidak tuh gampang. Dites aja. Dites. Contoh misalkan. Kita gangguin dia. Udah, gangguin aja. Ketika dia gangguin, dia mengatakan hal-hal buruk. Maka itu tuh isi hatinya tuh lagi keluar. Tapi ketika kita gangguin, kemudian dia mengatakan sabar, tenang, udah ini hidup sementara saja begini memaafkan, itu artinya jadi gampang. Orang yang sampai saat ini dengan adik kakaknya gara-gara waris, mengikut kanan, ngikut itu hatinya tuh kelihatan. Jadi nggak bisa dibohongin. Jadi Bapak tinggal bagaimana kita jaga hati. Makanya Agi mengatakan jagalah hati. Kan begitu kan lagunya kan. Maka konsepnya adalah jaga hati. Jangan sampai hati itu pergi ke agama lain. Atau kalau dalam rumah tangga jangan sampai hati itu berpaling kepada wanita lain atau laki-laki lain. Kan begitu. Nih Bu, saya kasih khasiat. Saya dapat khasiat ini dari ibu saya sebenarnya. Jadi, kan bapak-bapak, ibu-ibu kadang curiga nih, ibu-ibu biasanya. Curiga ini bapaknya nggak pulang malam-malam atau handphonenya kadang-kadang dicek-cekin kemana dia WhatsApp-nya. Ya kan, Bu? Betul nggak, Bu? Sama siapa dia WhatsApp-nya, sama siapa dia ini. Segala macam dicek-cekin. Kan? Ada timbul apalagi kalau udah gerak-geriknya udah mulai ya, namanya soal cek-cekin lah nasihat. Ayahmu itu adalah ustadz, itu banyak digandrungi sama istri-istri pejabat itu. Ayahmu juga punya tampang bagus. Kami tahu itu. Tapi sudah meninggal. Tahu nggak kamu kenapa ayahmu itu nempel sama ibumu nih? Nggak bisa berpaling ke lain hati. Maunya kalau keluar, cepat pulang. Maunya di rumah. Tahu kamu kenapa? Karena Umi itu megang hatinya, bukan megang fisiknya. Kalau megang fisiknya nggak bisa laki-laki dipegang fisiknya. Pun dia pergi mana? Itu mainnya iman aja di situ. Sampaikan ke bab nggak tergiur. Pada akhirnya hati itu hanya akan tenang dengan akhlak yang baik. Itu konsepnya. Jadi nggak mungkin mau sesederhana apapun istri kita, tapi dia punya akhlak mulia luar biasa di hadapan suaminya, ta'zimnya, terus dia sabar dengan keadaan suaminya. Dia doakan, dia terus yang tidak beda kalau cerita dengan wanita itu tinggal KDRT aja saya itu. Nah, sama setan itu juga megang hati manusia, kelemahannya tidak seperti manusia memegang
hati manusia. Kalau setan itu dia hanya bisa was-was saja. Was-was itu kalau manusia dia bukan hanya bisa memberi, ya kan, dia bisa mengarahkan. Nah, ini adalah yang membedakan antara hati. Ada dalam Al-Quran, Bapak dan Ibuku. Mungkin Bapak kalau motong ini gimana ya? Kalau motong ini gimana? Oh, kemana-mana tuh pikiran. Kemana-mana pikiran. Oh, kemana-mana tuh pikiran. Itu astagfirullah, bahaya. Saya taruh tuh besok. Saya baca astagfirullah, auzubillah. Udah, saya tinggalin. Itulah Bapak dan Ibuku. Megang handphone, datang tuh setannya. Ya, megang Quran, datang juga setannya. Mau cari harta, datang juga setannya. Waktu bel, datang juga setannya. Hayya 'alas shalah, datang juga tuh setannya. Setan itu. Makanya beliau mengatakan di antara Imam Basili, beliau mengatakan dalam kitabnya, lam yaqul fi qulubin nas. Kenapa Allah tidak mengatakan fi qulubin nas? Isyarat kathati waswasiyumia. Karena banyaknya was dari dan memberikan tahap pertama masukkan kepada sebuah dada, dari dada wa nihayatiha lil qulub, dan akhirnya adalah di hati. Baik. Baik. Dalam hadis Nabi sedang i'tikaf, kemudian dikatakan oleh Rasulullah, "Hai Sofia, tenang dulu sini. Kamu nanti pulangnya sama saya bareng." Singkat cerita, Nabi pulang sama siapa? Sang tidak kenal istri Nabi ini, berbisik-bisik kepada temannya. Timbul fitnah karena dia menganggap, loh kok Nabi berjalan dengan perempuan siapa itu, istrinya bukan. Jadi gosip. Itu terjadi zaman Rasul. Akhirnya Rasul tahu, wah ini orang berbisik-bisik ini tentang saya, ya kan? Dari pandangannya, dari cara jalannya dan seterusnya. Akhirnya Rasul bilang, dua orang, ini istri saya, namanya Sofia. Akhirnya Nabi mengatakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Allahu Akbar. Nih aliran darah Bapak dan Ibuku, nih aliran darah. Itu setan tuh lari, itu setan tuh bersemayam di situ tuh. Bersemayam di situ. Saking dekatnya. Wa inni khasyitu an sesungguhnya saya khawatir apabila pada kalian kabur. Ini ada suara dari siapa ini? Dari 1, 2, 3 ini siapa? Ibu tuh mak di. Baik. Jadi setan itu harusnya jangan prasangka buruk. Jadi prasangka buruk itu juga datangnya dari setan. Dia kenapa ya begini? Mungkin dia begini. Asumsi, prasangka buruk dan seterusnya itu adalah dari setan. Ya, fi qulubikum syarran aw qala syarran. Fi qulubikum syai'an aw qala syarran. Saya khawatir setan itu melemparkan ke dalam hati kalian sesuatu yang buruk yang masuk ke dalam hati kalian berdua. Atau kalian mengatakan suatu hal-hal yang buruk. Maka apa kata para ulama dalam kitabnya Fathul Bari? Beliau mengatakan setan tidak akan berpisah dengan manusia sebagaimana manusia tidak akan berpisah dengan darah.
Begitulah Bapak dan Ibuku sampai kita nanti mau mati pun mati itu datang mengganggu. Setan itu datang. Ada orang yang susah kan mau karena setan mereka tampilkan semua dibuka pandangan. Jadi Bapak dan Ibuku kalau ada tidak, tapi pandang na'angka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari ini kami buka tabir yang menutupi mata kalian wahai manusia. Kapan itu Pak dibuka? Kalau kita mau mati baru dibuka. Barulah kelihatan semua amal ibadah kita di situ. Tampil di depan kita. Keburukan kita juga tampil di situ. Setan datang Pak ganggu. Makanya bahaya sekali. Setan datang mengganggu di situ. Kenapa? Ya karena itu tadi. Yajri majrad dam. Di antara dari hati kan. Begitulah. Kemudian sampai dia ujungnya adalah ke hati. Karena program yang memang didesain oleh syaitan adalah menguasai hati manusia. Ketika sudah dikuasai hatinya isinya adalah syaitan. Maka dia akan menjadi pengikut dan juga hamba syaitan. Makanya dalam surat Al-Kahfi. Surat yang dibaca setiap Jumat oleh anak bapak ibu di dalam pesantren. Sebagai surat yang sunnah. Rasul barang siapa yang membaca surat Kahfi setiap hari Jumat ataupun malam Jumat, maka dia akan diberi cahaya Allah 7 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' man orang-orang yang hatinya kami lalaikan terhadap ibadah. Jangan ikuti, jangan ikuti. Lihat bagaimana Allah mengatakan jangan ikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan. Jadi ada tuh orang-orang yang hatinya lalai. Ya siapa? Yang sudah dikuasai oleh syaitan. Kalau orang yang tidak dikuasai oleh syaitan tidak akan lalai. Ada orang miskin dia kasih, ada orang susah dia bagi. Itu orang-orang yang tidak lalai hatinya. Kemudian Rasulullah mengatakan inna ahadakum ila masjid ya bisa rajulu bidabatihi. Kemudian lalu setan diikat olehnya sebagaimana seorang mengikat hewan kendaraannya, tunggangannya. Fa idza sakana lahu zanaqahu au aljamahu. Dan jika ia diam dari berzikir daripada Allah, maka setan yang akan mengikat dia sebagaimana seorang manusia mengikat kendaraannya, mengikat hewan ternaknya. Bayangin Bapak dan Ibuku, sampai kita mau beribadah sama Allah saja setan masuk di situ. Dan kita akan diikat oleh setan itu kapan? Fa idza sakana, ketika kita diam tidak berzikir kepada Allah. Coba nih Bapak Ibuku kalau tidak percaya, coba sini ambil air atau nanti sebelum ambil air kemudian istri naik kemudian baru kita mau gimana ya, ini anak saya sakit kenapa gurunya nggak begini-gini, gurunya ini wah gurunya dicaci maki, gurunya di pesantren disalah-salahkan dan seterusnya. Maka itu sangat tidak baik. Bapak dan Ibuku, kembali lagi bahwa setan itu mengganggu. Yaitu mengganggu dan sampai kepada kita mau sholat.
Baik, ini adalah sesingkatnya saja. Bapak dan Ibuku, ini adalah rumah agar dijauhkan setan. Pertama, masuk ke dalam rumah wajib salam. Saya ketika pulang dari rumah dengan istri saya dan anak saya ingatkan istri saya, salam dulu. Salam. Salamnya jangan dalam hati, salam. Yang tegas, Assalamualaikum. Walaupun nggak ada orang di dalamnya, ucapkan salam. Lihat hadisnya. Idza dakhala ar-rajulu baitahu, fadzakarallahu inda dukhulihi. Ketika seorang manusia memasuki rumahnya, lantas ia menyebut nama Allah, Assalamualaikum. Wa inda ta'amihi, dan dia menyebut juga nama Allah ketika makannya, maka setan mengatakan la mabita lakum wala asya. Setan, kita nggak punya tempat di sini. Kita nggak punya tempat untuk tidur di sini, bermalam di sini, dan kita nggak punya makan di sini. Wa idza dakhala falam yadhkurillah, dan apabila masuk ke dalam rumah kita tidak mengucapkan salam, tidak menyebut nama Allah, inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Ente ini tuan rumah nggak ngomong salam nih, nggak nyebut nama Allah yang menciptakan kita, dia nggak berlindung kepada Allah, nggak minta keselamatan kepada Allah. Kita masuk. Nah, karena assalamualaikum minta salam kan? Assalamualaikum ya Allah, berikan salam kepada kami kan? Adraktumul mabit, di sini tempat malam kita. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi, ketika dia enggak mengucapkan bismillah, mengucapkan nama Allah, maka setan mengatakan adraktumul mabit wal asya, makan kita di sini, tidur kita di sini. Bayangin tuh, Pak. Mau masuk saja ada setannya. Sama juga suami istri mau melakukan hubungan yang dihalalkan Allah, itu juga ada setannya di situ. Kan ada doanya kan? Begitu. Dia yang pertama masuk rumah, mau makan, baca doa. Kemudian yang kedua, disolatkan, rumah disolatkan. Kata Rasulullah SAW, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagian dari solatmu dan jangan jadikan ia kuburan. Jadi tidak boleh menguburkan mayit di rumah, enggak boleh. Kedua, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikan solat-solat kita itu sebagiannya di rumah. Kata Rasulullah SAW, afdalu salatin fil baiti illal maktubah. Sebaik-baiknya salat seorang hamba adalah di rumah, kecuali yang wajib bagi laki-laki di masjid. Ya, makanya jadikan rumah kita itu tempat salat kita. Ayah saya itu ketika anak-anaknya di pesantren, almarhum itu, rumahnya ya Allah berikan 2 tingkat, atas dengan bawah. Itu ada beberapa kamar. Itu beliau ketika setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, karena hanya tinggal berdua di rumah, anak yang pertama kuliah dan seterusnya, banyak yang meninggalkan rumah karena untuk mencari ilmu, itu beliau di rumah. Masuk ke setiap kamar untuk melaksanakan sholat. Itu beliau, itu saya perhatikan. Masuk ke setiap ruangan. Oh ini hari ini ke ruangan ini, nanti besok ke ruangan ini. Ke ruangan ini lagi, ini belum disolatin nih. Begitu Pak, ke depan, ke belakang, atas, bawah, semua. Sehingga semua lini itu oleh beliau disolatkan. Oleh beliau disolatkan. Nah Bapak dan Ibuku, ketika punya rumah, tempat-tempat yang memang sampai saat ini sedikit sholatnya di situ, itu sholatin. Jadi besok-besok ibu sholatnya jangan di satu tempat. Sholatin rumahnya, sholatin kamar anaknya. Yang penting jangan di kamar mandi kan begitu kan. Jangan kamar mandi, jangan di dapur kan begitu. Ruang tamu sholatin. Kenapa? Karena orang kalau disolatkan, itu setan kabur. Karena kan dibacakan Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kan begitu kan? Nah, maka sunnah Nabi adalah mensolatkan kita solat di rumah bagi laki-laki, solat-solat sunnah di rumah. Rasul pun begitu. Ketika mau solat sunnah kebanyakan di rumah. Walaupun tidak sebagian juga di masjid, tapi kebanyakan di rumah. Gitu. Kemudian yang ketiga, dibacakan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu jadikan rumahmu laksana makam kuburan. Kuburan itu tempatnya setan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Pak. Tidak akan dimasuki setan. Tidak akan dimasuki setan. Surat Al-Baqarah banyak. Ayat kursi bagian dari surat Al-Baqarah. Ya kan, la ikraha fid din di ayat surat akhir Al-Baqarah juga itu menghilangkan syaitan, ya, dibacakan Al-Qur'an. Maka ada salah satu jamaah mengatakan kepada kami ketika almarhum meninggal dunia, beliau mengatakan, Ustadz, ini rumah jangan dijual.
Oh, menurut Bapak kenapa? Itu kan waris, jatuhnya kan waris kan, harus dibagi kan. Kenapa Pak? Menurut Bapak kenapa nggak boleh dijual? Jangan Ustadz, ini rumah banyak berkahnya. Karena sering dingajiin, sering disolati. Nanti kita lihat kalau rumah disolati dan dingajiin itu apa efeknya, nanti kita lihat. Dan nanti kita lihat juga apa efek orang-orang yang tidak mensolati rumahnya dan tidak membacakan Al-Quran di dalamnya. Maka Rasul mengatakan, mengibaratkan, jadi kalau ada sesuatu rumah yang tidak dibacakan Quran, itu rumah kayak kuburan, panas, pengap, kemudian dia hawanya hawa-hawa angker begitu Pak. Jadi kalau Bapak melihat rumah masuk angker, itu pasti rumah nggak pernah disolati, nggak pernah dibacakan Quran. Bukan masalah siapa yang megah, siapa yang ini. Itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang mungkin tidak semua orang Allah kasih itu, tapi banyak yang bisa merasakan itu. Kemudian di antara rumah yang dijauhkan setan adalah jauh dari anjing dan patung. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung. Jadi yang sampai, kalau anjing insya Allah kita nggak punya ya. Tapi kalau patung, sampai ini yang punya patung. Atau gambar-gambar reok-reok di rumah. Jadi waktu itu di rumah sini, itu ada, saya lihat, cangkir, gambarnya gambar setan, bukan gambar setan sih, gambar reok-reok begitu, nggak jelas. Saya bilang sama ibu saya, ini nggak boleh Umi, ini setan, malaikat nggak masuk ke sini, ini sumber masalah rumah jadi angker ini. Ya udah, akhirnya keluarin semua. Jadi semua yang sampai saat ini Bapak Ibu di rumahnya ada jenis-jenis patung, semua keluarin, apapun itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kesimpulan dari rumah yang dijauhkan syaitan. Ibnu Sirin, seorang ulama, mengatakan, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'anu tahduruhul malaika. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu malaikat hadir. Wa takhruju minhu syaitan. Kemudian syaitan itu keluar dari rumah itu. Wa yattasu'u bi ahli. Kemudian rumah itu yang dibacakan Al-Qur'an itu, maka dia akan menjadi lapang. Wa yaktsuru khairahu. Kemudian akan banyak kebaikan-kebaikan pada rumah itu. Tidak kebanyak kebaikan itu diantaranya anaknya soleh, baik, kemudian rezekinya ada, datang, kemudian tidak banyak curutnya. Itu dari kebaikan rumah Pak, Bu. Tidak banyak curutnya, tidak banyak yang rusak, tidak banyak yang itu kebaikan rumah namanya. Jadi kalau sekarang rumah kita reot, hancur, rusak, banyak tikusnya, banyak gangguannya, itu dia keburukan. Ya, yang sekarang rumahnya banyak keburukan, banyakin baca Quran di dalam. Wa yattasi'u bi ahli wa yaktsuru khairahu wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an. Rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an, tahduruhu syaitan, tahduruhu syayatin, maka setan itu datang. Bukan satu, banyak yang datang. Wa takhruju minhul malaikah, malaikat keluar enggak mau di dalam rumah itu. Wa yadhiqu bi ahli, kemudian menjadi sempit, banyak masalah, banyak problem. Wa yaqillu khairuhu, mendapatkan ini susah, itu susah, anak berkelakuan, nggak pada betah di rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada rumah yang dijauhkan daripada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, yaitu diantaranya adalah banyakkan sholat di setiap ruangan kita, kemudian kita mendoakan anak-anak kita agar dijauhkan dari godaan syaitan, kita dijauhkan dari godaan syaitan, dan mudah-mudahan datangkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rumah kita dengan membaca banyaknya Quran. Baca aja Bu, banyak Quran. Banyak Quran. Kalau Bapak Ibu baca Qurannya masih juga terbata-bata, maka minimal setel ayat Quran itu 24 jam. Kalau enggak 24 jam ya pas malam lah, di setel terus. Bukan berarti kita setel kita nggak mau baca Quran ya. Kita setel, kita juga baca Quran di situ. Itu saja dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Rahmat Ridwan Lubis MA. Kepada beliau kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan anak-anak kita dan rumah-rumah kita dihindarkan dari gangguan syaitan dan sekutu-sekutunya. Untuk acara selanjutnya, insya Allah kita akan beranjak ke acara sesi tanya jawab. Kepada jamaah kajian yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura ma'jura.
Saya Ayo, Ustadz. silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf tadi saya masuk agak terlambat ya, ada sedikit kepentingan. Masya Tapi Allah. ketika awal dengar kajian itu materinya ini sangat luar biasa Ustadz, beda sekali. Soalnya ini kan tentang hati ya. Semuanya yang Ustadz sampaikan itu benar-benar semuanya saya alami gitu. Sangat-sangat berusaha membersihkan hati, ternyata kayak prasangka buruk, iri, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang salah itu bukan langsung ke hati gitu. Saya baru ngeh sekarang ternyata ada kamar-kamarnya gitu Ustadz ya. Jadi nggak langsung ke hati gitu. Jadi kadang-kadang gitu ada aja perasaan lintasan, bukan bisikan ya, lintasan-lintasan yang semua Ustadz sampaikan itu ada. Prasangka buruk, kotor hati itu, hati kecil tuh nggak mau itu ada gitu. Kok ada kayak gibah atau apa, kotor hati, ujub, sombong, itu teh sesuatu yang kayak begitu tuh sangat-sangat dihindari. Kok kenapa lintasan itu kok selalu ada? Ini saya pribadi ya, ngaji terus semuanya, alhamdulillah insya Allah di rumah tuh ya hidup ya. Cuman lintasan itu hari-hari tuh ada terus, kadang-kadang ya Allah, kadang hilangkan ya Allah, kok selalu ada. Ternyata itu adanya di kamar-kamar ya Ustadz. Dan itu nggak salah Pak Ustadz. Yang kayak begitu tuh, tapi berusaha berjuang jangan sampai keluar. Kayak ini bisa ya sombong dikit gitu ada gitu ya. Cuman itu lintasan, apa itu dosa Ustadz? Sehari-hari itu selalu ada gitu. Ya, Hari-hari itu prasangka ke suami atau ke anak, itu hal-hal yang kotor tuh ya jujur Ustadz menyiksa gitu. Yang kayak begitu kan bukan sesuatu yang harus diruqyah ya Ustadz ya. Saya pikirnya ini kan ya, makanya kajian ini penting gitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini yang keluar tuh nggak ada, kebalik misalkan prasangka buruk jadi prasangka baik, karena itu sekuat tenaga dilawan gitu. Itu hari-hari selalu ada, apalagi ketika futur gitu ya. Kan ada saat iman tuh naik, turun, naik, turun. Kalau ketika naik itu nyaris minim ya, nggak ada. Tapi ketika pas iman turun, yang lintasan-lintasan itu ya betul menyiksa Ustadz. Ya Allah, kadang ya Allah, tolong ini ya Allah. Apa ini dosa Ustadz ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa itu seperti kejadian para sahabat Nabi. Jadi ada dua. Yang pertama, hadis yang tadi saya sampaikan bahwa para sahabat juga merasakan hal yang sama, mengadu kepada Nabi, ya Nabi, ada kata kalimat-kalimat yang kami berat tapi ada terfikir di kami ini, mengganggu pikiran kami. Kemudian kata Nabi, apakah kamu sudah mendapati hal tersebut? Iya, saya sudah mendapati hal tersebut, ada dalam jiwa saya bergoncang. Kemudian kata Nabi, itulah iman. Jadi kamu yang membuat berat kamu sehingga kamu tidak terdorong dengan kalimat-kalimat itu, sehingga kamu tidak mengatakan kalimat-kalimat itu, sehingga kamu menangkis semua kalimat-kalimat itu kan ya, menangkis itu kata Rasulullah SAW adalah iman. Disitulah kamu beriman. Kalau kamu nggak beriman, kamu pasti langsung praktekkan. Nah, kalau kamu nggak beriman, pasti kamu langsung praktekkan. Kamu langsung mengatakan, kamu akan. Kata para ulama, apa yang mengganggu pikiran para sahabat? Kata para ulama, yaitu berpikiran tentang Allah. Allah bagaimana, di mana, ngapain dan seterusnya. Macam-macam lah. Nah, itu mengganggu para sahabat Nabi. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, datang seorang sahabat Nabi kepada Nabi, ya Nabi Allah, saya kalau lagi di majelis kamu itu kayaknya maunya surga aja ya Rasul. Tapi ketika sampai ke rumah ngelihat anak, ngelihat istri, kemudian kita bercengkrama dan seterusnya sebagai rumah tangga, sebagaimana pada umumnya, itu kadang-kadang masuk godaan. Kata Rasulullah SAW, begitulah manusia. Itulah fitrah manusia itu seperti itu. Maka Bapak dan Ibuku, hal-hal yang tadi itu bagian dari waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah menguji pada hati kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Kemudian hati itu yang menyaring semua itu. Ya, sama, jangankan ibu, sama kita juga sebagai guru di pesantren juga sama, banyak juga lintasan-lintasan itu ya. Gimana cara untuk menghindari itu semua? Yang pertama adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
apapun zikir. Kalau lagi duduk zikir, lagi jalan zikir, ini zikir. Walaupun nanti ketika kalau saya biasanya lagi zikir-zikir tiba-tiba hilang tuh zikirnya, tiba-tiba ngomong ke yang lain gitu. Itu setan juga. Tapi kita zikir aja, astagfirullah, lagi jalan zikir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Lagi ini zikir dan seterusnya. Dan yang kedua, selain daripada zikir, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan. Ya Allah, jauhkanlah, Allahumma ba'idni wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, jauhkanlah saya dari maksiat kepadamu sebagaimana Engkau jauhkan antara barat dan juga timur. Ya Allah, jauhkan saya dari godaan-godaan syaitan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha untuk menghidupkan dalam keseharian kita itu dekat kepada Allah. Ya, dari lingkungannya, dari kata-kata yang diucapkan, dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari pertemanan kita. Itu semuanya harus mendukung untuk kita menjadi dekat kepada Allah, sehingga mudah-mudahan itu bisa kita netralisir. Tapi tetap pada akhirnya setan itu lemah. Ya, setan itu lemah, setan tidak bisa menarik tangan kita untuk berzina. Tidak bisa dia. Dia cuman ini aja, was-was saja dalam hati. Ayo itu ambil yang haram. Nggak bisa dia narik-narik. Kalau manusia bisa narik. Itu bahayanya. Setan manusia itu lebih bahaya sebenarnya daripada setan. Dia bisa nyekokin, bisa maksa, bisa bunuh. Kalau setan dia enggak. Gitu ya. Tapi dia terus. Dan dia nanti caranya macam-macam. Ada dengan cara memperjelek yang indah. Mengatakan udah itu dosa besar dibilang dosa kecil. Bolehlah, dalilnya kan nggak bisa, sampai nanti pada akhirnya kan dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa cara terakhir adalah setan dalam mengganggu manusia adalah dengan cara waqasamahuma, yaitu dengan bersumpah atas nama Allah. Itu udah paling terakhir. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, itu udah bahaya sekali. Itu cara terakhir ketika ingin menggulingkan Nabi Adam gitu. Walafu minkum. Mungkin itu dari saya. Wallahu taala alam bishawab. Demikian jawaban, moga pertanyaan. Makasih Ustadz jawabannya. Sama-sama Bu. Moga pertanyaan Ibu dapat terjawabkan. Kemudian untuk pertanyaan kedua kami persilakan. Tafadhal yang ingin bertanya. Atau kifayah. Jazakumullahu khairan jami'an. Saya berterima kasih kepada semua yang telah hadir pada acara kajian parenting ini. Jazakumullahu khair. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai kan? Sudah. Kalau Ustadz nih. Boleh? Enggak. Mau malah.